Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekhul Kabir Muhyiddin dari Hukum Keluarga Lokal B semester 5. Baiklah, adapun pengalaman saya saat melaksanakan perkuliahan secara daring atau online, ini terdapat suka serta dukanya. Saja sukanya atau manfaat selama mengikuti perkuliahan online ini, yang pertama, menurut saya bisa belajar teknologi. Maksudnya tuh dengan perkuliahan online ini saya bisa memahami bagaimana cara penggunaan aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk melakukan perkuliahan secara online ini, seperti prosedur cara penggunaan aplikasi Zoom, Google Meet maupun Google Classroom. Yang kedua, manfaatnya yaitu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, tergantung antara kesepakatan dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, itu tidak perlu berdandan rapi atau bergaya rapi, karena yang dilihat saat melakukan perkuliahan online hanya bagian muka sampai pinggang saja. Yang bagian bawah itu mungkin tidak dilihatkan. Terus menurut saya duka saya selama menjalankan perkuliahan online ini, yang pertama yaitu kondisi internet yang sangat tidak mendukung, apalagi di daerah saya yang mungkin jauh dari kata perkotaan, mungkin bisa dibilang perkampungan, yang dimana sangat minim akses internet, dan apabila lampu sudah mati maka jaringan pun akan otomatis hilang. Terus kalau menurut saya selama perkuliahan online ini boros akan pemakaian paket data atau tidak hemat, apalagi seperti aplikasi Zoom yang sangat banyak menyerap paket data. Selanjutnya harapan saya semoga kedepannya kita bisa sama-sama melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka atau offline. Saya pribadi sangat merindukan suasana pembelajaran di lokal, serta sangat merindukan teman-teman sebangku saya atau seperjuangan saya. Dan semoga virus COVID-19 ini bisa segera hilang sampai ke akar-akarnya, khususnya di negara kita Indonesia. Amin. Mungkin itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abizar Rahman Al-Qari dari kelas AHB semester 5. Akan menyampaikan sedikit pesan dan kesan selama belajar dalam mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara bersama dosen pembimbing, yaitu Bapak Dr. Arisman SHI MSY. Baik, pertama pesan dan kesan yang saya dapatkan setelah belajar Hukum Islam Asia Tenggara yaitu adalah mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah ilmu tentang pengaplikasian komputer, di mana kami belajar untuk menyelesaikan tugas yang ada dengan menggunakan komputer, baik itu menggunakan aplikasi Microsoft Word ataupun dengan PowerPoint, dan bahkan juga untuk membuat video seperti sekarang ini juga. Dan yang kedua adalah kami belajar rasa tanggung jawab, yaitu kami wajib menyelesaikan tugas yang Bapak berikan tepat pada akhir jam perkuliahan. Dan selanjutnya tentunya kita dan saya pribadi mendapatkan banyak ilmu dari materi yang Bapak sampaikan. Misalnya kami ataupun saya sendiri mengetahui bagaimana sejarah hukum Islam ataupun Islam itu sendiri yang ada
di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Dan yang kedua adalah bentuk-bentuk peradilan negara-negara Asia Tenggara. Dan yang ketiga adalah produk hukum Islam dari negara-negara Asia Tenggara, serta bagaimana keadaan negara-negara minoritas agama Islam yang ada di negara kawasan Asia Tenggara. Di balik banyak manfaat yang telah saya dapatkan di perkuliahan ini, tentunya ada sebuah kritikan yang harus rasanya saya kemukakan, yaitu tentang tugas yang telah kami kerjakan seharusnya tidak dikirim lagi ke Pekanbaru ataupun ke koordinator yang ada di Pekanbaru, karena hal tersebut tentunya memiliki biaya tambahan, seperti memprint tugas-tugas tersebut, kemudian mengirim tugas tersebut lewat travel, tentunya memiliki biaya tambahan. Dan sama-sama kita ketahui, pada saat sekarang pemasukan tidak banyak disebabkan oleh COVID-19. Dan saya berharap Bapak bisa mempertimbangkan hal tersebut, karena menurut saya Bapak bisa mengecek sendiri mahasiswa yang telah mengirimkan tugas atau tidak lewat email yang telah Bapak terima. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik untuk kedepannya. Saya mohon maaf atas ucapan, perilaku maupun tindakan saya selama ini selama perkuliahan. Terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara, yaitunya Bapak Arisman. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan kesan saya dalam belajar mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara tentunya. Untuk yang pertama, beberapa kesan yang dapat diambil dari pelajaran mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara ini, yaitunya yang pertama, alhamdulillah kami selaku mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, dengan belajar mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara ini, kami pun mengetahui tentang bagaimana kondisi hukum Islam di kawasan Asia Tenggara khususnya. Di samping itu, kami juga mengetahui seperti tentang sejarah pembentukan hukum, sejarah masuknya Islam ke Asia Tenggara tersebut. Di samping itu juga kami memahami tentang perbedaan-perbedaan penerapan hukum yang ada di negara-negara di Asia Tenggara dan juga bidang-bidang hukumnya. Kemudian yang selanjutnya, kesan yang dapat diambil dari mata kuliah ini adalah di samping tugas yang telah diberikan oleh Bapak Arisman kepada mahasiswanya, yaitu berbagai macam tugas seperti membuat makalah, video dokumentasi, PowerPoint, dan lain sebagainya. Dengan tugas tersebut akhirnya melatih kami menjadi mahasiswa yang lebih pandai daripada sebelumnya, bukan mahasiswa yang monoton saja. Kemudian pesan yang dapat diambil dari mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara ini adalah yaitunya tugas yang banyak yang Bapak berikan tersebut, saya dapat menarik pesannya, yaitunya saya yakin tugas dari sekian banyaknya tugas yang diberikan kepada mahasiswa itu dapat terkandung pesan seperti melatih kami untuk mandiri, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, serta tepat waktu. Itu yang saya rasakan pesan yang diberikan Bapak terhadap tugas-tugasnya kepada kami. Kemudian ada sedikit kritik tentang perkuliahan Hukum Islam Asia Tenggara ini,
yaitunya saya berharap seandainya nanti ke depannya Bapak tidak terlalu memberatkan seperti memberi kewajiban untuk kembali mengumpulkan tugas yang telah dibuat di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang saya yakini bukan diri pribadi saya sendiri saja, melainkan juga teman-teman yang lain agak sedikit memberatkan untuk mengumpulkan kembali tugas-tugas tersebut. Yang mana kita ketahui mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Lokal B juga tersebar di beberapa wilayah, bahkan ada yang dari Malaysia, sehingga mungkin akan sangat merepotkan bagi mereka untuk kembali mengumpulkan tugas-tugas yang telah mereka buat ke Indonesia. Baiklah, mungkin cukup sekian video ini saya buat. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak telah memberikan ilmunya kepada kami selama 1 semester ini. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Doni Prananda dari Hukum Keluarga B semester 5 dengan NIM 118201129447. Oke, baiklah. Untuk saya akan memberikan tanggapan tentang pengalaman, kesan, pesan, nasihat, dan kritik saya terhadap pada mata kuliah kali ini, Hukum Islam Asia Tenggara. Baiklah, pengalaman saya belajar di mata kuliah Hukum Islam di Asia Tenggara ini sangatlah berkesan, karena banyak ilmu-ilmu yang didapat, mulai dari tugas yang begitu banyak setiap minggunya, mencatat, buat PowerPoint dan Microsoft Word dan sebagainya macamnya. Itu merupakan ilmu bagi saya tersendiri. Selanjutnya, kesan. Ini sangat berkesan sekali, luar biasa dengan ilmu-ilmu yang didapat dari mata kuliah ini. Pesan saya untuk hal yang akan datang maupun untuk hal-hal yang lainnya, bahwasanya saya berpesan, lakukanlah perkuliahan dengan sungguh-sungguh dan juga tidak memberatkan mahasiswa dan tidak memberatkan kepada dosen tersendiri. Selanjutnya, nasihat. Saya tak memiliki banyak nasihat tentang hal ini, disebabkan nasihat itu datang pada diri pribadi kita masing-masing. Bagaimana diri kita tentulah berbeda dengan hal ini. Dan kritik, saya tak ada kritik terlalu lebih dan lain sebagainya macamnya, sebab ini saya telah merasa cukup dengan mata kuliah ini. Sangat berkesan, banyak tugas dan sangat luar biasa. Bapaknya pun baik. Tapi ada satu, itunya saya pribadi dan kawan-kawan, karena masalah mencatat banyak-banyak susah, karena sekarang ini kuliah online di rumah, bahkan di rumah banyak kerjaan, jadi semua mata kuliah dosen ngasihnya mencatat, jadi kami susah untuk mengerjakannya, mencatat karena terlalu banyak, belum lagi kerjaan di rumah. Jadi sekianlah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abadika wa rasulika nabiyil ummi. Yang pertama, kita ucapkan alhamdulillah atas rasa syukur kita terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai detik ini Allah masih melimpahkan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua.
Kemudian salawat beserta salam selalu kita hadiahkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kepada beliau kita menjadi golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen pengampuh mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara, Bapak Dr. Arisman MSy, kemudian seluruh rekan-rekan dari kelas AHB semester 5 jurusan Hukum Keluarga, dan seluruh para pendengar dan penonton video channel YouTube ini. Kemudian dalam hal ini, tujuan membuat video ini adalah untuk tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Arisman MSy sebagai pelengkap tugas akhir, membuat video kesan, pesan ataupun kritik selama belajar dengan beliau di dalam mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa metode atau sistem cara Bapak yang Bapak lakukan terhadap mahasiswa Bapak, bagi saya di dalam keadaan daring atau online ini sangat bagus. Karena apa? Karena banyak di antara mahasiswa pada dosen lainnya yang ketika hanya diberi materi saja, mereka tidak melaksanakan atau tidak mau untuk belajar dengan sendiri terhadap materi tersebut. Kemudian ketika melalui Zoom meeting ataupun Google Meet, ketika kamera nonaktif, mereka pun banyak yang tidak mendengar dosen-dosennya. Tapi dengan belajar dengan Bapak dengan mata kuliah Hukum Asia Tenggara ini, dengan metode dan sistem yang Bapak lakukan terhadap mahasiswa, ya, terkhususnya kepada diri saya pribadi, saya memberi penilaian itu sangat bagus. Karena apa? Karena selain Bapak memberi materi, Bapak mengasih tugas setiap minggunya kepada mahasiswa. Walaupun mungkin mahasiswa tidak terlalu paham terhadap materi tersebut, tidak ingin mengetahui materi tersebut, atau malas untuk mengetahuinya, tetapi dengan cara memberi tugas dengan terpaksanya mahasiswa untuk mempelajari atau membahas materi tersebut agar dapat menjawab tugas-tugas yang telah Bapak berikan. Kemudian dengan belajar mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara dengan Bapak, alhamdulillah, walaupun tidak 100% saya pribadi mengetahuinya, walaupun tidak 100% kami mengetahui tentang mata kuliah tersebut, sedikit banyaknya kami mengetahui bagaimana konsep dasar hukum Islam, bagaimana bentuk-bentuk peradilan di negara-negara Asia Tenggara, bagaimana bentuk-bentuk hukum, perbedaan hukum di negara-negara Asia Tenggara, dan bagaimana konsep-konsep hukum Islam di negara-negara Asia Tenggara. Alhamdulillah, sedikit banyaknya kami telah mengetahui hal-hal tersebut. Kemudian untuk kritikan kepada Bapak, mohon maaf sebelumnya, kalau bisa deadline tugasnya itu jangan habis jam mata kuliah saja, namun diberilah waktu yang lebih, karena tidak semua mahasiswa yang rumahnya itu mungkin jaringannya bagus, tidak semua mahasiswa yang alat-alat komunikasinya itu bagus. Kemudian ketika mengirim tugasnya ada jaringan terkendala, mungkin tertunda, terpending, itu mohon dipertimbangkan lagi ke depannya. Kemudian ketika untuk menyusun semua file-file yang pada
yang Bapak minta untuk jadikan satu berkas itu mungkin mendapatkan mahasiswa, padahal sebelumnya telah kami kirim tugas-tugas kami melalui email Bapak. Kemudian di akhir semester Bapak suruh lagi untuk ngeprintnya, untuk fotokopinya. Mungkin itu dapat mendapatkan mahasiswa di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Tidak semua ekonomi mahasiswa sama, tidak semua mahasiswa memiliki ekonomi yang di atas rata-rata. Ya, mungkin untuk kedepannya kepada junior-junior kami kedepannya mungkin dapat dipertimbangkan lagi. Tetapi untuk belajar, proses belajar dengan Bapak, sistem dan metode yang Bapak lakukan terhadap mahasiswa, menurut saya dalam keadaan pandemi ini, dalam keadaan daring atau online ini sudah sangat bagus. Kemudian terakhir, semoga Bapak dipanjangkan umurnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, Allah angkat derajat Bapak, dan mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan rohani Bapak. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada waktu yang akan datang, karena dalam 2 semester ini kita melaksanakan kuliah dengan Bapak dalam keadaan online atau daring, tapi mudah-mudahan untuk kedepannya kita dapat bertemu tatap muka dengan badan yang sehat, rohani yang sehat, dan Allah panjangkan umur kita bersama. Dan untuk teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, terkhusus untuk kelas AHB semester 5 jurusan hukum keluarga, ya semoga Allah panjangkan umur kalian, Allah sehatkan jasmani dan rohani kalian, dan manfaatkanlah ilmu yang telah kalian dapatkan belajar dengan Bapak Dr. Arisman MSc ini. Ya, amalkan ilmu tersebut, ya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kepada kita semua, menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.